masyarakat atas keberadaan seseorang pada sebuah momen atau sebuah kegiatan atau sebuah komunitas. Misalnya kalau di surau atau di musaji atau di pesantren itu hadir sebagai pengakuan terhadap ilmu seorang guru. Maka Anda gelar Buya, Syekh, yang masa lalu sangat terkenal itu ya. Kita punya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Jamil Jaho, Syekh Ibrahim Musa Parabe. Itu gala yang diberikan masyarakat dan tidak pakai upacara. Dia secara aklamasi masyarakat memberikan. Nah, itu juga terjadi di banyak galanggang, misalnya galanggang kegiatan masyarakat Baburu. Nah, itu orang yang dianggap paling mumpuni dalam kegiatan Baburu akan disandangkan gelar muncak. Muncak buru itu dihormati. Atau di gelanggang Sile ada gelar guru, pandeka, sampai tuo Sile. Nah itu gala itu atau gelar itu otomatis dari masyarakat dan diakui. Tidak pakai upacara tapi langsung melekat saja. Satu orang menyapa demikian kemudian dia melekat. Misalnya kita tidak bisa lagi melacak kapan Buya Hamka itu dipanggilkan Buya. Padahal awalnya beliau itu seorang seniman, seorang penulis, seorang jurnalis, menulis novel sekian buah. Nah, itu contoh gala yang diberikan kepada seorang tokoh yang lahir begitu saja di tengah masyarakat. Nah, di sekitar kita juga terjadi itu. Ketika orang-orang itu melahirkan sebuah karya besar, dia diberi gelar. Gelar Inyek, gelar Angkung, dan kemudian gelar itu melekat, bahkan lebih kuat posisinya daripada gelar yang sengaja diberikan. Kemudian ada gelar yang memang merupakan khazanah adat Minangkabau. Yang pertama itu Gala Mudo, karena seseorang itu akan dibesarkan, akan menjadi kepala rumah tangga. Gala Mudo ini ada di sakunya seorang pimpinan kaum. Kadang juga diberikan oleh bako. Okay. Bahkan banyak daerah yang memberikan dari bakonya. Gala ketika seseorang sudah besar, bernama Gadang Bagala. Dia akan menjadi orang besar, jadi pemimpin di keluarganya, diberi gelar. Dia menyandang tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Nah, gelar adat atau gala adat, ada gala sako yang terkait dengan pusako kaum. Atau gelar adat di kerajaan sebagai sako pemimpin dalam kerajaan. Nah, kemudian ada gelar kedua, gelar sang sako atau gelar kehormatan. Ya, ada yang beri istilah honoris causa, tapi tidak persis honoris causa karena gelar kehormatan itu berkaitan dengan penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang punya dampak terhadap kaum, terhadap nagari atau terhadap alam Minangkabau. Maka yang memberikannya juga bisa kaum, bisa nagari, bisa alam Minangkabau dalam arti haknya kerajaan memberikan itu. Nah, di sini yang perlu kita cermati bagaimana selayaknya pemberian baik gelas sako atau gelasan sako, karena di sana ada aturan kato pusako bagaimana sebaiknya atau bagaimana seharusnya sebuah gala itu disandangkan atau diamanahkan kepada seseorang. Begitu Bung Adit. Ya. Baik, jadi kalau dari Uren tadi Mak, gelar adat ada 3, ada gala mudo gitu ya Mak ya, gala sako dan gala sang sako Mak. Nah, kalau gala mudo mungkin kita sudah banyak paham itu gala yang diberikan ke ke Marapulai baru ya Mak ya. Betul. Ke yang baru berumah tangga, itu diturunkan dari kaumnya juga gitu ya Mak ya. Dan kadang-kadang juga dari bakonya gitu ya Mak. Dan itu sepertinya masyarakat kita sudah cukup
familiar dengan istilah Gala Mudo nih Mak ya. betul. Dan rasanya tidak ada juga eh, pro kontra dalam masalah ini Mak Ya, Tuanku ya. jarang pro Jarang kontra, ya, jarang ya. pro kontra. Karena masyarakat tinggal menerima aja ya Mak ya. Iya, betul. Ini Dan biasanya hmm, Gala Mudo itu memang relevan dengan keadaan seseorang. Karena hmm, biasanya dimusyawarahkan di kaum, kalau iko dirancak dia gala kati ke mah. Nya hmm, santiang mengecek. hmm, 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 hmm. Hmm, Sesuai aku dengan karakternya Mak ya. sesuai dengan karakternya dan itu hasil musyawarah kaum juga. Musyawarah ya. Iya, Oh gitu. Berarti tidak apa ya Mak ya, tidak dibatasi juga ya. Artinya kalau kaum ini umpamanya karena dia keturunan Penghulu, dia gelarnya ini semuanya datua. Enggak juga gitu ya Mak ya. tidak, tidak. Oh Itu ya. memakai aturan yang sudah dijelaskan adat bahwa gala itu Hmm, baik gala mudo, gala sako, gala sang sako itu harus mengikuti alua. hmm. Alua itu aturan-aturan adat. Iya iya. Kemudian memandang patut je mungkin. Hmm, hmm. Patutkah orang ini menyandang gelar ini? Baik. Kalau dia diberi gelar misalnya kari, ya dia harus bisa baca Al-Quran, harus bisa Hmm. jadi imam dia. Iya iya iya. Jangan sampai seorang kari tapi ikra'nya baru ikra' Iya dua iya misalnya, iya tak iya. bisa Iya. itu. Nah, itu memang harus sesuai patut dan mungkinnya patut kok. Ini Hmm, patut jadi kari. iya Mungkin nggak mungkin. iya iya. Begitu seterusnya. Baik, baik, baik. Kalau gitu juga dia kalau tuangku seperti Mama umpamanya gitu ya, Mak Iya, ya. iya, Dia harus iya. paham sedikit Mak, tentang syariat gitu ya, Mak, tentang Betul, agama gitu betul. ya. Karena ada tuntutan Ada nanti. tuntutan ya, gitu. Baik, Mak. Nah, untuk itu kita mungkin tidak terlalu berlama-lama di Gala Mudo. Nah, sekarang kita masuki, Mak. Ini gala yang begitu spesifik seperti ini Minangkabau, Mak ya. Betul, betul. Yaitu gala Sako dan gala Sang Sako. Nah, Iya, baik, Mak, kita mulai dari gelar Sako dulu, Mak. Tadi sepintas Mak udah jelaskan bahwa gelar Sako itulah gelar kaum ya, Mak ya. iya. Gelar kaum, dari kaum juga berarti, Mak ya. Gelar sako itu ada di kaum, ada di kerajaan. Oh ya, kaum dan kerajaan. Iya. Bedanya itu, Mak. Ya, kalau di kaum itu ada undangnya tagak raja, tagak pangulu, sapakat kaum, Mm-mm. tagak rajo, sapakat alam. Oh Jadi gitu. seseorang itu bisa ditegakkan jadi penghulu kalau sudah hasil kesepakatan kaum. Hmm. Kemudian ditegakkan rajo itu kalau sudah sepakat alam. Oh Nah, alam gitu. itu bisa wilayah, satu wilayah negari atau satu wilayah kerajaan, Kerajaan. Sapiah Balahan, Kuduang Karatan dan seterusnya. Nah, ini menarik, Mak. Jadi kalau penghulu itu pasti dari gelar kaum. Ya, Nah, gitu ya, Mak ya. ah, Kemudian kalau rajo itu dari kerajaan. ya. Kerajaan. Nah, tapi bisa juga dari kaum, gitu ya, Mak. Seperti yang bilang tadi, bukan? Eh, gelar rajo sebenarnya hanya Dari dari kerajaan. kerajaan. Oh, Ya. maksudnya wilayahnya yang ini, Mak. Bisa wilayahnya negari, bisa satu kerajaan gitu ya, Mak? Iya. Oh, gitu. Nah, ini kenapa, Mak, sampai terjadi perbedaan atau dua jenis gelar ini, Mak? Gelar Sako nih. Ada yang gelar kaum dan ada yang gelar kerajaan. Ini kenapa sampai itu, Mak? Ya, ini sejarah panjang sejak disepakatinya bahwa Minangkabau itu ada wilayah penghulu, ada wilayahnya rajo. Wilayah penghulu itu Luha. Hmm. Luha itu wilayahnya penghulu, maka yang menjadi raja dalam tanda petik, yang menjadi pimpinan di Luha itu adalah penghulu. Kemudian kesepakatannya Luha, penghulu, Rantau, Barajo itu sekitar abad ke-11-12 ketika pendahulu Aditya Warman datang. Rajo boleh hadir, tapi dia punya kekuasaan di rantau. Kalau kekuasaan di Luha itu dipegang oleh penghulu. Nah, kesepakatannya begitu. Walaupun rajo bisa saja ada di wilayah Luha, tapi kepemimpinan di tangan penghulu. Penghulu boleh saja ada di rantau, tapi kepemimpinan berada di tangan rajo. Nah, itu kesepakatannya. Nah, termasuk nanti ketika akan mendirikan rajo di wilayah-wilayah tertentu, orang akan melihat ini wilayah Dare atau wilayah Luha atau wilayah rantau. Kalau wilayah Luha, nah penghulu lah yang akan meletakkan posisi rajo itu. Kalau wilayahnya rantau, rajo lah yang menegakkan posisinya penghulu. Mereka pemimpin semua. Jadi ada rajo di rantau, ada penghulu di rantau. Begitu. Ya.
Artinya ini ada kaitan dengan kerajaan Pagaruyung kalau gitu, Mak? Ya, kerajaan Pagaruyung dan kerajaan-kerajaan relasinya. Ada Hmm, kerajaan Sapieh Balahan. mm-mm, Kalau pemimpinnya di sana adalah bagian atau yang punya hubungan keluarga perempuan dengan kerajaan Pagaruyung, atau Kuduang Karatan kalau kerajaan itu punya hubungan relasi dengan pihak laki-laki ke kerajaan mm-mm. Pagaruyung. Ada Kapak Radai kalau punya Timbang Pacahan dan Kapak Radai Ya. punya relasi-relasi tertentu dengan kerajaan Pagaruyung. Itu sejak periode Aditya Warman berkembang, itu banyak kerajaan-kerajaan yang kemudian menjadi relasi hubungan kekerabatan dengan kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung. Nah, dan itu di rantau mereka memakai gelar rajo, gitu ya, Mak ya. Iya, Boleh disimpulkan, Mak, kalau yang bergelar rajo itu adalah terahnya atau bukan terah apa ya, silsilahnya ada sampai ke Pagaruyung, gitu, Mak. nah itu yang dikatakan aluanya itu. Alua itu Hmm. ranjinya. Ya, Eh, ranjinya memang sampai ke Pagaruyung ranjinya ada hubungan, tidak harus hmm. berhubungan Langsung. langsung. Oh, Karena seperti Sapieh Balahan itu hubungannya ada relasi oh, kekerabatan di antara iya, wanita. iya. Hmm. Kuduang Karatan relasi kekerabatan laki-laki. Hmm. Kalau Timbang Pacahan itu relasi ipabisan sampai kepada relasi kepemimpinan Basa sampai Balai. Hmm. Nah, dan Kapak Radai. Ya, ya, ya. Ada 4 kelompok Ya. kerajaan-kerajaan itu yang punya relasi dengan Pagaruyung. Nah, sementara kalau yang Pengulu atau Datuk gitu, Mak ya, itu berarti tidak ada relasi ataupun silsilahnya sampai ke Pagaruyung gitu, Mak. Artinya mereka Nah, memang murni dari orang-orang terdahulu di luar Antigo gitu, Mak. begini, kehadiran penghulu di suatu nagari itu punya relasi dengan generasi awal di Pariangan Padang Panjang. Jadi Hmm. bedanya penghulu itu ada relasi kekerabatan suku Lareh Hmm. ke sumber awalnya, Di sumber Periangan. umumnya dari Pariangan. Hmm. Ada juga yang dari nagari kedua, nagari ketiga, misalnya Di Mokaum semacamnya eh, ya. ketika yang pertama turun dari Pariangan misalnya ke Sanembaka, Sanembaka kemudian turun ke Hmm. Pauah. Nah, Hmm. dia sudah Oh. generasi lanjutan dari generasi sebelumnya gitu. Gitu maksudnya. Walaupun dia berada di daerah rantau berarti, Mak ya. Iya, Seperti Pauah kan daerah rantau gitu berarti, Mak ya. betul, betul. Tapi karena dia silsilahnya ke Pariangan, Iya, maka dia tetap pakai Pengulu atau Datuk. iya, Oh, betul, begitu. betul. Nah, sementara yang pakai Rajo itu tuh adalah memang betul-betul ada relasi Relasi dengan kerajaan. dengan kerajaan Pagaruyung Iya, setelah zaman Aditya Warman berarti itu ya, Mak ya. iya, Oh, betul. gitu. Ya. Karena ya kita harus mendudukkan juga. Kenapa? Karena memang di rantau kita temukan juga datuk gitu ya, Mbak ya. Iya, Kita temukan rajo. Kalau iya, rajo kita maklum karena iya. dia Daerah rantau. rantau berajo gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau terus terang kalau di daerah luar, saya selama ini belum menemukan rajo. Ternyata ada rajo ya, Mbak ya. Ada, Oh, ada rajo, gitu. tapi dia tidak punya wilayah kekuasaan sebagai rajo. Gelarnya aja ya, Mbak ya. Iya, karena dia punya relasi Punya dengan relasi ke Pagaruyung. Pagaruyung. Contohnya di mana, Mak? Banyak Banyak ya. kerajaan-kerajaan Nggak, di yang bergelar rajo di luar itu, Mak. sekitar Danau Maninjau itu ada banyak rajo. Hmm. Rajo di Kota Kaci, ada rajo di Sungai Batang. Hmm, 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 hmm. Banyak rajo di situ. Ada rajo-rajo di sekitar Jambu Lipo. Mereka punya relasi. Tapi Jambu Lipo itu sendiri dalam wilayah Luhak Tanah Nah, Datar. pertanyaannya, Mak, sebelum datangnya Aditya Warman yang bisa dibilang semacam cikal bakal gelar rajo itu ya, Mak ya. Iya, ah, 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 pendahulu-pendahulu mereka yang bergelar rajo itu, yang berada di luar ada contoh yang jelas ya. iya. Apakah mereka bukan pengulu juga, Mak? Jadi ini kita perlu membuka hal yang kelam itu sedikit saja, jangan terlalu banyak. Iya, Ya. iya, iya. Ada konflik, tapi itu dirahasiakan dalam tambo dengan majas, dengan kiasan. Konflik ketika rajo mulai didirikan. Hmm, Jadi penghulu mengatakan kami sudah punya pemimpin selama ini, iya. kira-kira begitu. Mm-mm. Tapi lama-kelamaan konflik itu diselamatkan dengan kesepakatan Rajo Tikoselo. Oh,
diberilah posisi Rajo Adat. Jadi lahirnya Radio Tigo Selo itu dari itu ya, Mak ya, Iya, untuk mencari jalan tengah ya. jalan tengah. Oh, gitu. Ya, Ya, kalau sejarawan dari luar mengatakan mereka terus berkonflik. Tapi Tambo tidak menjelaskan konflik itu, tapi memberikan majas. Ada kesepakatan-kesepakatan yang akhirnya menetapkan undang adat tentang Luhak, Bapangulu, Rantau, Barajo. Harus Gitu. terjawab ya, Mak ya. Jadi jujur terus terang. Jadi selama ini kan jadi tanda tanya juga, Mak. Kok kerajaan ada tiga rajo kok gitu ya, Mak. Ada Raja Tigo Selo kan gitu ya, Mak ya. Raja Alam, Raja Adat, Raja Ibadat kan gitu nggak salah ya, Mak ya. Iya. Sementara kan kalau melihat kebiasaan di tempat lain gitu ya, Iya. yang raja itu tunggal beliang, Mak kan gitu ya. Otokrasi. Otokrasi ya. Iya. Nah, sementara di Minangkabau walaupun dia rajo, tapi ternyata ada raja dua lain yang mendampingi gitu ya, Mak Iya. ya. Raja Adat, Raja Ibadat, sehingga Raja Tigo. Oh, jadi itulah jalan tengah ya, Mak ya. Iya, Dari kesepakatan kesepakatan. itu menghasilkan posisi yang setara. Setara. Setaranya Rajo dengan Pangulu. Baik, Untuk di Dare atau untuk di Luha, Pangulu lah yang jadi pemimpin. Boleh Rajo ada. Pangaruyung itu kan di Luha. Iya. Dua anak tua bahkan ya, Mak ya. Di Luha Nantuo. Tapi kepemimpinan di Luha itu tetap di tangan penghulu. Konstitusinya tetap konstitusi Nagari Pengelu gitu. Iya. Menarik ya, Mak ya. Iya. Sementara istana ini berada di luar nih, Mak ya. Iya. Tapi konstitusi untuk masyarakatnya, undang-undang untuk masyarakatnya tetap undang-undang Nagari. Iya. Undang Nagari yang Bapangulu gitu ya, Mak. Iya, betul. Nagari-nagari yang menaungi Rajo itu memperlakukan Rajo itu sebagai warisan atau sebagai wilayah yang dihormati, yang disakralkan, tapi bukan diperintah oleh penghulu. Rajo tidak pula memerintah di Luha. Menarik ya. Mereka Jadi hadir. kalau kita bayangkan, Mak, kalau keadaan dunia hari ini semacam apa ya? Kayak mungkin tidak sama, tapi kayak kedutaan deh, Mak. Kedutaan berada kan di negara lain itu ya. dia, betul dia. Nah, dia sebuah di dalam lingkup apa istilahnya ya, pagar kedutaan besar itu. Iya. Itu satu negara loh. Iya. Negara yang tempat dia bernaung nggak bisa macam-macam. Mengganggu ya. nggak, tapi Nggak. dilindungi malah. Tapi dia pun juga tidak berhak mencampuri urusan negara tersebut kan ya, Mak ya? Iya, makanya dikatakan kedutaan itu berkuasa penuh. Berkuasa penuh ya. Kalau sudah masuk lewat pintu kotak kedutaan, polisi negara itu dia tidak boleh mengganggu lagi. Jadi bisa dianalogikan seperti itu, Mak ya? Ya, Menggambarkan agak mirip lah. Agak Tapi, mirip ya. yang agak mirip juga seperti posisi saudara kita yang punya kerajaan di dalam kerajaan, dalam negara. Misalnya Vatikan ada di Italia. Iya, begitu, Mak ya. Itu benar-benar kerajaan. Iya, betul. Ada negara di dalam negara. Punya Dan konstitusi itu ada sendiri. beberapa di dunia ini contoh negara yang dikelilingi oleh negara lain. Nah, dan dia punya otonomi. Baik. Oke, Pak. Sepertinya nih menarik juga nih bahas lain waktu deh, Pak Iya, ya. iya, mudah-mudahan. Ya, Sistem mudah-mudahan pemerintahan bagaimana kita sistem bicarakan. pemerintahan dua sistem pemerintahan yang akhirnya bisa menemukan titik temu di Minangkabau gitu ya, Pak ya. Ya. Antara kerajaan yang dibawa oleh Aditya Warman dan Nagari. Kepemimpinan Kepemimpinan oleh Nagari yang Nagari di tangan Penghulu. Oleh Penghulu. Menarik sekali. Baik, kita ternyata sampai ke sini pembicaraan kita. Kita kembali ke persoalan gelar, Mak ya. Iya. Jadi ada gelar Penghulu, ada gelar Raja. Nah, sekarang persoalan siapa yang berhak, Mak. Nah, itu loh. Karena ini kan tidak gelar mudo, Mak. Kalau gelar mudo kan semuanya berhak ya. Selagi dia akan menikah, dia berhak mendapatkan gelar kan gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, ini kan persoalannya gelar kaum yang dipilih kan gitu ya, Mak ya. Iya. Nah, gelar kaum dipilih jadi Penghulu atau gelar kerajaan yang dipilih jadi Rajo. Iya. Kan gitu, Mak. Iya. Nah, ini gimana, Mak, penentuan siapa yang berhak ini, Mak Tengku? Iya, undangnya sudah jelas. Tagak Penghulu Sapakat Kaum. Nah, tagak ini yang harus dipahami sungguh-sungguh. Tagak itu berdirinya atau didirikan jabatan penghulu, jabatan pimpinan itu harus di bawah di atas landasan kesepakatan kaum. Nah, kemudian berdirinya seorang penghulu itu harus berada dalam lingkup kesepakatan kaum. Berdiri itu berdiri pikirannya, berdiri tindakannya harus berdasarkan kesepakatan kaum. Jadi
dia hadir sebagai kesepakatan kaum, dia bertindak harus sesuai kesepakatan kaum. Ada dua itu, ya. Hadirnya ketika dia akan dilantik, kemudian apapun tindakannya sesudah itu dia harus berdiri di atas kesepakatan kaum. Orang mengatakan tagak penghulu sepakat kaum itu hanya untuk pendirian, tidak. Tapi untuk tegak selanjutnya, menegakkan tugas-tugasnya itu harus dalam kesepakatan kaum. Tidak bebas sebagai seorang autokrasi dia. Dalam kerajaan ada undangnya juga, tapi kita tidak usah memasuki itu. Tapi yang inti adalah tagaknya seorang penghulu itu tagak ketika dia didirikan dan tagak ketika menjalankan tugasnya. Tagaknya rajo sepakat alam, dia berdiri itu karena alam yang mendukungnya untuk menjadi pemimpin, kemudian dia berjalan sebagai pemimpin yang mengelola alam Minangkabau atau alam nagari tertentu atau kerajaan tertentu, itu juga harus kesepakatan alam. Nah ini yang jarang dibicarakan. Tagak itu apakah hanya sekadar untuk mendirikan? Tidak. Tagak itu ketika dia menegakkan seluruh adat. Termasuk menegakkan aturan. Menegakkan aturan, menegakkan Adat. menegakkan rumahnya sendiri, rumah gadangnya gitu. Oh, gitu pengertian tagak itu ya, Mak, ya. Ya, tagak itu bukan di awal Tampilnya aja saja gitu ya, bukan awal. bukan ditunjuk saja gitu ya, pelantikan saja, bukan gitu ya, Mak, ya. Nah, kemudian ada undangnya untuk memilih dan siapa yang memilih. Nah, siapa yang dipilih dan siapa yang memilih. Harus jelas. Nah, dalam memilih penghulu itu, kaum itu ada pedomannya. Pedoman yang pertama sekali, alua. Alua itu undangnya adalah Karambia tumbuh di Mato. Alua itu alur atau aturan-aturan yang akan menetapkan siapa nih yang berhak. Kemudian yang berhak itu ada dua ya, yang berhak menetapkan dan yang berhak menyandang gelar itu. Nah, alua itu harus sesuai dengan ranji. Nah, ada ranji kaum, ada ranji adat. Nah, apa bedanya ranji kaum dengan ranji adat? Ranji kaum itu ada dalam silsilah kekerabatan. Dari nenek si A, anaknya sekian, kemudian yang pertama berhak menyandang gelar itu si ini dan seterusnya. Kemudian ranji adat itu terkait dengan posisi seorang penghulu itu di dalam kaumnya dan di dalam nagarinya. Karena penghulu itu tidak lepas dari kekerabatan antar kaum yang ada di negari. Satu suku bisa beberapa kaum. Misalnya suku Tanjung di sebuah nagari, mungkin saja penghulunya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa sekian orang. Nah, kaum yang di sini hubungannya dengan yang di sana bagaimana? Sasok Jaraminya bagaimana? Pandam perkuburannya bagaimana? Harato Pusakonya bagaimana? Maka setiap penghulu itu punya relasi yang jelas dengan ranji adat dan ranji alamnya. Ranji adat bagaimana hubungannya dengan seluruh kekerabatan yang ada di nagari, mungkin suku Tanjung atau ada sekian kaum, bagaimana hubungan mereka. Kemudian ada ranji alam ketika ada wilayah-wilayah tanah mereka, tanah wilayahnya, pusako tingginya, pusako nagarinya, bagaimana hubungan itu? Harus jelas itu. Nah, di sini bagaimana menetapkan seorang penghulu itu ada kunci-kuncinya. Yang pertama, amban pula aluang bunian, ada bundo kandung atau para bundo yang mengerti sekali tentang anak-anaknya. Ingat, bundo kandung itu mengayomi satu kaum. Adakah orangnya? Ada. Orangnya bisa dinyatakan sebagai bundo kandung atau hanya disepakati dia yang paling tua. Maka yang akan menetapkan penghulu itu menghadap ke bundo kandung. Bundo, awak
Paralu pengganti beliau yang baru meninggal misalnya. Siapa yang akan menyandang? Nah, Amban Puru Aluang Bundian itu yang mengerti di antara anak-anaknya sekaum itu mana yang pantas. Nah, itu yang dikatakan patui. Nah, situ patui mah. Kalau alu udah terpenuhi nih Mak ya. Ketika alu udah terpenuhi, kita lihat patuinya gitu ya Mak ya. Patui ini dalam pengertian barangkali dia ada 3 atau 4 orang gitu umpamanya Mak ya. Dipilih ada satu. Sekian kandidat. Apakah maaf saya potong. Apakah dimulai juga dengan yang tua dulu urutannya atau terserah gitu Mas? Seperti kan kayak imam. Kriterianya masuk semua itu. Ya umurnya, ya kepribadiannya, karakternya. Oh, tidak mutlak diambil dari yang tua dulu, tidak itu ya Mak ya? Tidak harus. Tidak harus. Ya banyak sekali penghulu itu bukan yang tua yang dipilih. Yang tua itu kemudian diangkat malah lebih tinggi dari dia sebagai penasehatnya. Gitu. Nah, ketika alurnya sudah terpenuhi, patutnya ditimbang bersama. Iya. Tentu saja manusia itu tidak semua sempurna. Atau malah tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Yang iko balabiah, yang iko kurang seketek. Di situ maka kata pusakonya barangkali alu dan patui tadi Mak ya. Iya. Kata-kata patui ini mengisyaratkan barangkali ketidaksempurnaan itu Mak ya. Betul. Ya, di antara sekian kandidat itu dipilihlah yang dianggap primus inter paresnya, yang kira-kira paling layak. Paling layak gitu ya. Nah, apakah itu yang paling sempurna? Tidak juga. Betul. Makanya tagaknya harus sepakat kaum. Berdirinya itu diamba gadang dianjong tinggi. Diamba gadang itu dia dibesarkan oleh kaum. Bukan karena dia sudah besar baru jadi pendidikan penghulu, dia dibesarkan oleh kaum. Iya. Maka di antara penghulu yang terpaksa harus hadir ketika penghulu yang dahulu meninggal, bisa saja seorang anak kecil. Kita harus menegakkan penghulu. Nang kataga ndak donan mana mungkin, ndak donan patui. Walaupun Aldu masuk katanya Mak ya. Aldu masuk tapi ndak ada yang mungkin. Ada yang patui. Cuma satu anak kecil. Banyak negari yang menyandangkan gelar penghulu itu pada seorang anak yang. Tapi kan kurang logis juga Mak, kalau yang udah dewasa aja dianggap nggak patui, kan anak kecil belum mungkin kan patuinya Mak. Iya, yang dewasa itu kemungkinan alurnya tidak ada. Yang patui cuma ini, yang alur cuma dia ini. Oh, yang kecil gitu ya. Nah, itu banyak negari yang menyandangkan gelar penghulu itu kepada seorang anak kecil, gitu. Tapi dia diberi pendamping. Sampai di dewasa. Sampai dia dewasa. Penungke. Itu banyak, tidak satu dua. Ya. Artinya apa? Seorang yang sudah ditetapkan mungkin patut jadi penghulu, tidak bisa kita pastikan dia sempurna. Pasti ya. Manusia tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna. Maka dia harus tagak sepakat kaum. Tagaknya itu apa? Setiap tindakannya itu harus diawasi oleh kaum, harus dibimbing, harus diayomi, harus dijaga baik-baik oleh kaum. Tidak bisa dilepaskan. Walaupun dia udah dewasa ya Mak ya. Iya. Karena itu kata sakonya. Oke, lanjut Mak. Bahkan sampai dia tua, sampai dia mati pun harus tetap diawasi. Harus. Jadi jangan katakan penghulu yang mengawasi kaum, tidak. Yang pertama mengawasi penghulu itu kaum dulu. Karena dia yang diamba gadang. Dia yang dibesarkan oleh kaum. Salah besar kalau penghulu yang dibebani mengawasi kaum tidak mengawasi penghulu. Nah, ini yang terjadi ketika semua dituntut kepada penghulu saja, sementara kaum tidak memberikan apa-apa. Termasuk pengawasan. Jadi tagak penghulu sepakat kaum ini yang harus kita dudukkan pertama. Jangan sampai penghulu diberikan beban sementara kita lepas tangan. Ya seluruhnya penghulu lah yang menyelesaikan. Terjadilah hal-hal yang kemudian menjadi perdebatan. Ketika tagaknya itu karena dia tagak surang. Dapat sepakat kaum memang ya. Tidak sepakat kaum. Ketika awal dia diberi gelar itu, ya sepakat diberi gelar. Habis itu dia dibiarkan jalan sendiri. Itu kan tagaknya sendiri. Iya betul. Ini ya masalah. Dan bisa-bisa itu juga pada akhirnya kan bisa berpotensi, bukan ke sana, berpotensi menjadi ya
apa ya? Autokrasi. Autokrasi, Mak ya. Ya, mohon maaf, kita baca saja contoh yang paling ekstrim ketika seorang penghulu menjual harta pusako. Iya, iya. Dia sudah tidak lagi tagak sepakat kaum. Kenapa itu terjadi? Jangan salahkan dia sendiri. Kenapa diberi peluang? Misalnya, kenapa tidak diawasi? Oke, menarik ini, Mak. Ya artinya ini menarik sekali. Menariknya gini, memang selama ini kan ada image, ada anggapan kalau penghulu itu betul-betul punya hak prerogatif, Mak, gitu ya. Ketika dia sudah dilewakan, gitu ya, Mak ya. Iya. Ah, Dia sudah pegang tongkat, bendera, sudah bendera, pegang bedil. iya. Nah, yang lain harus tunduk kepada Iya. dia. Ini yang salah. Ini yang menarik ini, Mak. Jadi artinya dia tidak punya hak prerogatif, gitu ya, Mak ya. Dia tidak punya juga kekuatan Dia konstitusional. boleh dibantah kok. Iya. Mana memantah mamak jepit tuah, mana membantah penghulu diundang. Menarik. Siapa yang berhak membantah? Anak kemanakan. Seluruh mandesoko, seluruh bundo, seluruh kemanakan itu berhak membantah penghulu kalau dia tidak tagak di kesepakatan kaum. Tapi tentu ada pembantahnya. Oh iya, Dibantah dengan apa, gitu, Mak? dengan undang. Oh, dengan undang. Undang. Iya. Memantah mamak jepit tuah, membantah penghulu diundang. Undang tentang harta pusako itu langko. Kenapa kemenakan membiarkan dia berjalan sendiri menjual harta pusako? Pusako itu tidak makan jua. Gadai tidak makan sando. Digadai saja tidak bisa kecuali 3 hal. Mama, mak datua. Kau lah melanggar undang mak datua kau. Kau pusako tinggi, tidak makan gadai, tidak makan sando, jua tidak makan bali, tidak bisa mama menjual. Itu undangnya, dan kemenakan harus tahu itu. Kemenakan itu bukan yang di bawah dagunya saja, kemenakan yang selevel dengan dia, yang lebih tua dari dia. Yang jalan kemenakan bagi dia, jalan gitu ya, Mak. kemenakan. Ya, kaum itu seluruhnya kemenakan dia, walaupun Iya. dia levelnya mama bagi dia. Dia harus diawasi kaum agar tagak di. Menarik ya. Semakin mencirikan, memperlihatkan ciri kolegial tadi ya, Mak ya. Iya, Kalau Minangkabau itu tidak individual pimpinannya, Tidak tapi individual. kolegial gitu ya, Mak ya. Yang harus diingat kembali, dia itu dibesarkan oleh kaum. Iya. Dia bagadang, Bagadang, dia iya. juang tinggi. Ketika dia masih tagak dalam kesepakatan kaum, dia dianjuang. Dia didahulukan selangkah. Iya. Baik. Oke. Iya. Ini yang barangkali jangan kita sepihak menuduh kesalahan orang yang sudah bertindak. Kita sebagai anak kemenakan, sebagai keluarga dalam kaum itu, sudahkah kita menjaga dia tagak di kesepakatan kaum? Barangkali konsep seperti ini yang kurang tersosialisasi barangkali ya, Mak ya. Ditambah lagi mungkin dengan pemahaman seperti yang bilang tadi, Mak. Pemahaman bahwa datuk pengulu itu betul-betul pimpinan gitu ya. Walaupun bisa dia tinggi serantiang dulu selangkah, tapi dia tetap tinggi, dia tetap duluan gitu ya, Mak ya. Dan dia punya hak prerogatif. Mungkin dalam artian prerogatif mungkin ya ada ada rundiang juga, tapi di kalangan penghulu juga ini tidak dengan kaumnya. Ternyata bukan begitu konsep dasarnya, Mak ya. Iya, memahami undang. Iya. Memahami undang adat ini kita mengambilnya hanya setengahnya. Ini yang bermasalah. Ketika seorang penghulu sudah ditegakkan, kita menganggap ya sudah semua tanggung jawab beban ada di pundaknya. Dan kaum ini akan dibawa ke laut, ke rantau, ke surga, ke neraka adalah tanggung jawab dia. Tidak. Baik. Itu bukan penghulu tagak sepakat kaum. Itu penghulu yang dijadikan seorang raja, raja diraja yang menguasai seluruh pusako kaum. Bahkan Bung Adit boleh cari rumah gadang. Adakah sunyasana untuk seorang penghulu? Tidak. Saya pastikan tidak. Baik, Mak. Artinya apa? Dia bukan raja. Iya. Baik, Mak. Kita akan lanjutkan nanti, Mak ya. Menarik Oke. sekali. Kita akan jeda sesaat. Baik. Saudara pendengar, kami akan kembali setelah yang berikut ini di Kearifan Lokal Minangkabau. Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat.
Dalam Pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap Pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petiti dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, Pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia. Perombakan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat mendengar. Kita tadi sudah memulai pembicaraan kita tentang gala gelar kaum ya, Sako ya, gala Sako baru nih ya. Ini bakal 2 episode juga nih seperti gala Sako. Dan itu pun masih gelar kaum ya untuk Pengulu tema ya. Kita belum singgung Rajo nih. Baik, nggak apa kita maraton ya. Kita memang harus dudukkan step by step. Nah, ini kembali ke atau sebelumnya saya undang, silakan kalau ada Dun Sanak Padanga yang ingin bergabung, bertanya atau menanggapi, silakan di dualan telepon 0751812414 ataupun di 0811660924 ya. Memang ini sepertinya sesuatu yang harus disimak dulu nih ya, barangkali dulu kita masih menyimak ini Mak paparan dari Mak Tangku tadi, nanti atau besok mungkin akan ditanyakan. Silakan Mak Tangku, kita lanjut Mak. Jadi tadi persoalan pemilihan ya Mak ya, siapa yang berhak dipilih. Ternyata pertama Karambia Nantumbuah Dimato. Itu alua. Itu alduanya gitu ya Mak ya. Alduanya demikian, kemudian Patui ya. Patui karena karakter, kapabilitas, kemampuan dan ya kalau dalam bahasa Minang yang sederhananya takah tokoh. Takah dan tokoh ini ya. Kemudian penghulu itu diamba gadang, dia dibesarkan. Bukan dia besar sendiri. Bukan dia besar dari awal gitu ya. Tidak. Walaupun dalam alur kalau dia tidak diamba, dia tidak jadi penghulu. Kalau dia tidak dianjungkan, dia tidak akan naik sebagai pemimpin. Nah, jadi dua-duanya itu, diamba gadang, dianjung tinggi itu karena peran kaum dia jadi pemimpin. Maka berdirinya itu karena kaum. Berjalannya juga harus karena kaum, kesepakatan kaum. Ketika dia sudah lepas kendali, berarti kaumnya juga bertanggung jawab membiarkan itu. Ya, berarti ketika ada katakanlah pemanya ada konflik itu ya Mak ya, yang sering kita dengar, ya terutama bahasa Pusako lah barangkali ya. Itu kan lebih pandang apa ya, tujuan tembaknya orang tuh ke mama itu tadi gitu ya, penghulu tadi. Penghulu yang sudah sudah menyandang kekuasaan, dia yang melego Pusakonya kan gitu ya Mak ya. Tapi kalau kata Mama berarti dia tidak salah sendiri, tapi kaumnya ikut juga menanggung kesalahan itu karena tidak mengawasinya gitu ya Mak. Iya, karena membiarkan dia tagak sendiri. Nah, tagaknya harus sepakat kaum. Menjual Pusako itu kan tidak bisa sendiri. Kalau umpamanya Mak, ada di antara ini bukan pasti oknum, setelah oknum Pengulu dan batu-batu menggadang gitu loh Mak, karena dia sudah dilewakan, dia sudah diangkat, diresmikan gitu ya. Terus dia merasa ini kan kekuasaan saya gitu ya Mak ya. Nah, terus dia dilanjut juga Mak walaupun sudah ditegur oleh kaumnya. Ini gimana nih Mak? Jadi ada mekanisme dalam adat itu, tempat mengadu itu ada banyak. Mengadu yang pertama ke Mandesoko. Mandesoko kok maknya sendiri. Sepakat lo. Ketika sudah berkong kalingkong, ya ada tempat yang bisa untuk mengadu, balai adat. Kaum berhak mengadukan penghulunya ketika sudah melanggar aturan kepenghuluan. Ada sekian alasan mengadukan seorang kepada balai adat.
Nya, kok mama kami lah melanggar undang. Mm-mm. Laporkanlah ke balai adat. Harusnya balai adat sebagai wilayah persekutuan nagari itu punya mahkamah untuk menerima pengaduan dari Kemenakan yang terzalimi. Tapi itu tentu sudah di ujung sekali ketika seorang ini sudah tagak tidak lagi dalam kesepakatan kaum, tidak hasil kesepakatan. Oke. Nah, ketika itu terjadi ya masyarakat komunal itu kan punya sistem untuk penyelesaian masalah. Ketika seorang penghulu melanggar undang, itu kan bisa diadukan ke balai. Ada sekian undang yang harus dijalankan penghulu. Ya. Kalau dia melanggar itu bisa diadukan. Nah, ini yang rusak itu bukan dia sendiri, termasuk mahkamah di nagari, mahkamah adat di nagari. Yang balai tadi, Mak ya? Iya. Balai adat harusnya punya mahkamah untuk menyelesaikan sengketa. Tidak membiarkan penghulu itu tagak di kakinya sendiri. Wah, ini penghulu yang satu ini sudah tidak lagi tagak di kesepakatan kaumnya. Saya potong. Apakah kaum lain juga berhak untuk menegur itu, Mak? Padahal kan ini urusan internal kaum si penghulu gitu, Mak. Ketika seseorang melanggar undang, maka mahkamah adat berhak menyidangkan. Dan itu ada lembaganya, maka ada Di mahkamah. beberapa negari ada. Saya pernah mengalami beberapa sidang balai adat ketika penghulu melanggar undang. Gitu ya. Kan sudah dijelaskan dalam kata pusako. Membantah mama je pituah, membantah penghulu je undang. Ya, Ketika undang sudah dilanggar, maka hak siapapun untuk mengadukan itu. Nah, sayang di antara banyak negari mahkamah itu tidak lagi jalan. Gitu ya, itu mungkin. Sampai tahun 1990, kebetulan penelitian saya di sana, saya menemukan negari-negari yang masih kuat menegakkan undang itu. Jadi Lewat mahkamah tadi, Mak ya. ya, tiap negari punya balai itu tempat menyelesaikan sengketa. Sampai tahun 1990 masih saya temukan beberapa negari yang tetap menyelenggarakan mahkamah ketika ada penghulu yang diadukan melanggar undang adat. Gitu ya. Pantangan penghulu kan sudah ada, undangnya ada, undang pantangan penghulu ada. Sekian pasal tentang pantangan penghulu yang bisa diadukan. Dan tentu saja pada tingkat yang paling awal, ketika penghulu itu sudah mulai tagak, dia tidak lagi dalam kesepakatan kaumnya bisa melakukan somasi lah dalam bahasa hukum sekarang. Mak iko mama ndak lai bajalan dia luanya kok. Nan iko ko pusako tinggi mak. Alun bisa digadai kalau alun sesuai je undangnya. Ada sekian undang tentang penggadaian pusako. Ya termasuk pensertifikatan dan segala macam. Iya, baik. Sampai sekarang untuk sertifikasi tanah itu kan harus sepakat seluruh kaum. Artinya negara pun mengakui bahwa apapun yang dilakukan terhadap pusako kaum itu harus Sepakat kaum. Nah, itu kan undang adat tetap dihargai negara. Kalau orang mengatakan undang-undang hukum adat tidak berlaku, Minangkabau mengakui, diakui negara kalau begitu. Ketika sertifikasi sebuah tanah pusako tinggi harus sepakat seluruh anggota kaum. Baik. Walaupun ada yang pro kontra sertifikasi, tapi di sana negara sebenarnya sudah mengakui bahwa pusako itu milik kaum, bukan milik satu orang penghulu. Milik satu orang penghulu. Iya. Negara aja mengakui nih, Mak ya. Iya. Kenapa kita tidak menjalankannya? Kenapa kita mengabaikannya? Abaikan. Baik, Mak, menarik sekali, dan kita akan coba kembali ke gelar kaum tadi. Jadi pertama yang pemilihan ya, atau yang dipilih ya, yaitu yang kerembit Tumbuh Mato tadi, Mak ya. Ya, itu aluannya. Itu maksud maknanya itu apa, Mak? Apakah artiannya dia harus dari keluarga penghulu juga, atau dia harus dari keluarga bangsawan, atau dia harus dari apa yang Karambien Tumbuh Matonya nih, Mak? Artinya kan dia tumbuh pada mata Karambien itu tumbuh pada keran tertentu. Jalur tertentu. Nah, jalur apakah lagi. itu bermaksud makna dari Karambien Tumbuh Mato itu karena dia memang apakah kakeknya atau ayahnya juga penghulu, atau
juga umpamanya tuangku gitu loh Iya, ya, iya. atau manti. Kalau bagian tidak gimana? Nah, kan gitu pertanyaannya, Mak. Gimana Mak maksudnya? Begini, eh, ini khusus untuk gelar penghulu yang punya kekuasaan kepada kaum. Hmm. Sebab nanti penghulu itu ada tingkatannya, penghulu, manci, malin, dubalang. Untuk manci itu bisa saja dia dari pihak yang di pinggir atau Hmm. di bawah dagu, di bawah pusek. Kita jelaskan sedikit tentang sistem kaum. Ya. Kaum di Minangkabau itu ada satu kaum yang satu nenek, dari nenek yang pertama datang di sebuah negari, Hmm. anak-anaknya yang perempuan melahirkan anak-anak yang perempuan dan seterusnya, itu seluruh anak-anak mereka dikatakan satu jurai. Satu jurai itu satu garis darah, DNA-nya ketemu nanti. Maka siapapun yang ditunjuk jadi penghulu kaum itu harus dalam garis jurai tadi. Nah, ada saatnya ketika kaum itu jumlah keluarganya tidak bertambah karena anaknya jarang, Mhm. dilakukanlah apa istilahnya naturalisasi. Ketika Diambil dari kaum lain. kaum lain yang datang di sana, yang mulanya hanya numpang bikin pondok, ya sudahlah, kamu masuk kerja kaum saya. Itu kawan-kawan bawah lutut namanya. Lewat Provinsi Malako itu, Mak? Bukan? Malako. Oh, Nah, istilahnya gitu. Malako. Ya, betul. Dan yang Malako pun berhak jadi penghulu, ya, Mak ya? Tidak, Oh, tidak. pada penghulu yang lapis kepemimpinan Oh, teratas. gitu. Tapi kalau penghulu yang betul-betul datuk itu penghulu itu memang harus dari garis penghulu. Garis penghulu tadi, Oh, dalam gitu. jurai yang jelas tadi. Nah, yang Nah, Malako artinya Mak, artinya tidak demokratis juga kalau gitu kan, Mak. Harus darah dari penghulu juga gitu lah. Tidak untuk semua orang di Minangkabau berarti, Mak. Gimana tuh, Mak? ada saatnya ketika kelompok yang Malako tadi diberi hak untuk memimpin di wilayahnya saja, Oh, gitu. tidak memimpin wilayah yang pertama yang punya ini. Dia diberi hak untuk membuat kaum baru Oh. dalam suku yang sama. Mm-mm. Nah, kau suku Tanjung di atas, kau suku Tanjung di bawah. Iya, iya, iya. Dia membuka wilayah baru, membuka pusako baru, maka dia boleh mendirikan penghulu sendiri. Mm-mm. Itu istilahnya basibalangan baju. Jadi ada saatnya penghulu yang pertama itu menambah cabang penghulu baru ketika kaum yang Malako ini sudah besar, dia perlu pemimpin baru. Iya, iya, iya. Ada beberapa kali saya menghadiri pengangkatan penghulu yang basibalangan baju ini ketika kaum yang besar yang baru itu, yang awalnya Malako ingin berdiri sendiri, boleh. Tapi dia tidak boleh mengambil kepemimpinan pada kaum yang pertama. Oh, Itu yang Karambia tumbuhan. kalau yang kaum pertama itu tetap harus Karambi tumbuh Di di Mato. Mato, ya, Mak ya. Harus keturunan silsilah penghulu gitu ya, Mak ya. Iya, dalam keluarganya itu, Dalam dalam garis, keluarga, sampai ke neneknya itu. Nah, yang Malako ini juga begitu, nanti ketika dia sudah punya penghulu sendiri, dia harus ada dalam jalur itu. Mungkin dia punya yang Malako yang baru nanti. Dan itu dulu biasa-biasa saja. Iya, Ketika masyarakat ini belum begitu banyak, ya sudah merger kita, kira-kira begitu ya. Iya, 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 Gabung. iya. Nah, tapi sianan asa, sianan datang. Istilahnya gitu. Tapi ini tambo kaum. Jarang ini dibahas karena sensitif. Iya, 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 betul, betul. Yang menguasai hanya Mandesoko atau Bundo Kandong. Hanya untuk atau- pertimbangan-pertimbangan berarti ya, Mak ya. Iya, Oh. ketika alurnya itu hanya dipahami oleh Mandesoko. Dia tidak akan diumbar untuk orang banyak karena itu memecah kekerabatan. Nah, yang paling mudah memang membuat jalur baru. Dan itu beberapa kaum melakukan itu. Akhirnya kunyalah kambang nah pada nanti binalu malahan limau, Iya, ya iya, sudahlah, iya. tanam sendiri. Tanam penghulu baru, itu biasa saja. Nah, kalau yang di luar penghulu itu, Mak, seperti ada malin, seperti ada Manti, penghulu, Manti, Malin, Dubalang. Manti, Malin, Dubalang. Nah, itu artinya berarti itu bukan bagian dari Karambi tumbuh di Mato gitu, Mak. Sebenarnya Kelambi itu batonya tetap
hanya ada peluang untuk membesarkan. Kau manti kau dari nan bawah lutut, nampaknya dia bisa menegakkan yang baru. Dia diberi peluang untuk menegakkan kaum baru. Nah ini kan peristiwa-peristiwa lama ini. Sekarang sudah jarang itu. Yang terjadi malah berebut dalam satu gelar yang sama. Saya menemukan banyak kaum yang penghulunya dua berebut. Berebut antara kemenakan sama-sama di bawah dagu. Nah, yang di bawah lutut ya sudahnya pai sendiri, bentuk sendiri. Nah, ini kenapa? Karena ketika kepemimpinan itu sudah berjalan di kakinya sendiri, bukan di atas kesepakatan kaum. Penyebabnya ya. Ya. Bukan tagak penghulu di sepakat kaum gitu ya, Mak ya. Oke, baik. Menarik sekali, Mak. Dan tanpa terasa kita sampai di penghujung waktu, Mak. Hanya untuk satu penghulu nih, Mak ya. Iya. Belum sempat Sansako ini. Iya, belum sempat Sansako. Jadi kita akan lanjutkan insyaallah di minggu depan ya, Mak ya. Insyaallah. Sansako ini. Ya baik, saudara pendengar, sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita untuk pagi hari ini tentang kearifan dalam pemberian gelar Sako dan Sang Sako, dan baru kita sempat bahas atau bisa bahas kali ini tentang gelar Sako ya. Dan kita akan lanjut dengan gelar Sang Sako pada minggu depan ya, Mak ya. Insyaallah. Oke, terima kasih, Mak, udah hadir di studio di surau kita, Mak. Sama-sama. Mudah-mudahan saya gembira sekali bisa mengucapkan. Alhamdulillah. Baik, saudara pendengar, sampai di sini acara kearifan lokal kita dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera